Welcome back to La Fitcast Video Call sambil podcast. Kembali lagi bersama kita berdua, tentunya masih dalam suasana di rumah aja. Nah, hari ini kita mungkin nggak bakal bahas ini ya, nggak bahas terlalu dalam tentang COVID, karena bosan juga kita harus bahas COVID terus, tapi kita juga butuh hiburan. Nah, hari ini kita mau bahas hal-hal yang berbau hiburan, ya, dan yang berbau dengan budaya. Hari ini kita juga udah kedatangan bintang tamu, mungkin buat orang-orang di Bali khususnya udah nggak asing sama orang ini, karena udah sangat-sangat famous, terkenal di seluruh penjuru Bali. Wesik. Siapa kira-kira nih ya? Dan mungkin sebagian orang Indonesia juga tahu nih, kira-kira siapa orangnya. Kamu tahu nggak? Enggak, aku nggak tahu. Coba dong kenalin. Nah, ini adalah teman aku yang sangat hits dan sangat humble. Oke, kita undang aja langsung. Orangnya masih joining. Nah, ini dia orangnya, tapi fotonya, mukanya belum ada, pemirsa. Dia lagi connecting audio, kayaknya. Ini dia Arjuna Suteja alias Bligung Arjun. Halo, Jun. Halo. Hai. Tembomnya sekarang, Jun. Apa kabar nih? Baik. Jadi ini dia adalah Arjuna Suteja, penari hits yang sudah terkenal seantero Indonesia Timur. Mungkin seluruh Indonesia. Luar biasa. Belum. Wesey. Gimana, Jun? Lagi sibuk ngapain, Jun? Sekarang sibuknya kuliah sama buat konten-konten di Instagram sama di YouTube. Buset. Jadi selain penari hits, dia ini juga selebgram hits yang ketenarannya udah luar biasa. Apalagi di Bali ini, ibu-ibu aku tanya kemarin, kenal Arjuna? Kenal. Luar biasa emang. Ibu-ibu ya, oke. Siap. Hebat. Oke, Jun, boleh perkenalan diri dulu, Jun. Oke, buat teman-teman semua yang lagi nonton, perkenalkan nama aku Arjuna Suteja, nama lengkapnya Agung Bagus Arjunantara Suteja. Aku lahir di Jakarta 1 Juni 97, terus besarnya di Bali gitu, dan emang orang Bali juga, dan mencintai budaya Bali dari kecil sampai aku kuliah melanjutkan S1-nya jurusan tari di ISI Denpasar, dan sekarang lagi proses belajar S2-nya juga di ISI Denpasar gitu. Cukup? Nomor telepon perlu? Mungkin kalau nggak cukup nanti di kolom komentar atau langsung di DM ya. Tapi kalau DM Arjun tuh jangan terlalu pagi ya, karena belum bangun orangnya. Orang sibuk. Oke, terus. Nih, aku mau nanya nih ya, yang pertama, sejak kapan sih kamu itu suka nari? Terus gimana awalnya kok bisa suka sama tari gitu? Oke, jadi aku itu jadi di keluargaku tuh seniman gitu kan, dan mama tuh juga seorang penari. Jadi dari di dalam hamil ada dalam perut itu kayak aku udah suka nari sih, karena kan mamaku dia ajak buat ngajar nari gitu, dan begitu brojol ngelihat lingkungan, bisa ngelihat mama itu sering-sering nari, jadi kan punya imajinasi dan rangsangan dari lingkungan kan gitu. Jadi umur 1 atau 2 tahunan 3 gitu, udah pokoknya baru bangun tuh udah langsung ngambil kipas, ngambil selendang, udah nari aja gitu. Jadi dibiarin juga sama orang-orang rumah buat explore apapun imajinasinya Arjun gitu. Nah, ketika udah mulai masuk TK, udah mulai diarahin untuk belajar tarian yang benar-benar gitu, tarian Bali gitu. Dari tarian baris hingga sampai sekarang ini gitu. Dari kecil banget. Terus tarian pertama yang kayak bisa nih apa, Jun? Yang mungkin pertama kali bisa nari full gerakan, itu tarian apa? Tarian dasar tari Bali, tari baris.
tari baris, tapi itu kan dasar-dasarnya aja tari baris. Habis itu karena dilihat sama gurunya itu kan kalau tarian Bali itu ada pemilihan karakter dari penari itu kan. Jadi dilihat kalau mukanya gini cocoknya nari apa, mukanya gini cocoknya nari apa. Nah waktu itu aku dilihat sama guru, aku tuh cocoknya untuk menarikan kebiar duduk, putra halus, tidak putra keras gitu. Akhirnya dari situ mulai aku diarahin dari kecil udah nari kebiar duduk sampai sekarang spesialisasinya adalah putra halus gitu. Seperti itu. Jadi kayaknya tari baris nih basic ya Jun ya, dari TK kayak diajarin kita. Iya, tari baris basic banget. Habis itu anak-anak TK kan juga pasti belajarnya Gopale, Wira Yuda gitu kan juga kan, tari baris juga. Iya, aku inget tuh pas TK. Gitu. Nah ini Jun, sebelum kita terkenal kayak sekarang nih, siapa sih satu sosok yang paling menginspirasi kayak udah aku pengen jadi penari gitu, gara-gara siapa gitu Jun? Apa emang Mama? Pertama gara-gara mama, kedua emang dari diri sendiri pengen jadi penari karena kan pokoknya aku tuh merasa aku keluar brojol ke dunia ini tuh kayak udah merasa jadi seorang penari gitu, dan untungnya didukung juga sama keluarga, sama orang tua gitu, tanpa paksaan sih gitu. Berarti benar-benar sosok mama tuh yang menginspirasi dari dulu sampai sekarang untuk jadi penari dan pengen banget jadi seperti beliau gitu ya. Ya, benar banget. Pokoknya diarahin dulu tuh kan Arjun tuh seneng banget diikutin lomba-lomba dari kecil kan. Jadi pokoknya mama yang paling gencar nyari informasi, nganter Arjun ke guru sini, guru sana, guru sini kayak gitu. Tapi Arjun suka juga, seneng juga ngejalaninnya gitu loh. Karena benar-benar diarahin banget ke arah situ gitu. Karena emang suka gitu. Nah, terus kan kamu nih udah nari itu udah lama sekali, udah banyak banget pentas-pentas yang kamu jalanin. Terus menurut kamu pada saat apa sih kamu nari itu yang paling berkesan banget buat kamu gitu? Ya, jadi tempatnya nih Jun, lebih ke apa ya? Pada saat momen apa gitu yang paling berkesan yang mungkin nggak bakal lupain gitu? Yang paling berkesan sih kemarin di panggung Indonesia's Got Talent sih. Itu benar-benar kayak bisa sampai di panggung itu gitu. Karena kan dari kecil juga mimpi juga kan, sering nonton-nonton ajang pencarian bakat dan akhirnya bisa di sana gitu loh. Kayak benar-benar mimpi banget gitu. Seneng banget dan nggak akan aku lupain sih itu. Itu tahun berapa sih, Jen? 2014. Oh, 2014. Ya, sekitar 6 tahun lalu ya. Iya, 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Nah, jadi itu audisi di mana tuh, Jen? Waktu Indonesian Idol tuh, Jen? Indonesian Idol, Indonesian Got Talent. Indonesian Idol. Oh, yakin kan yang bisa nyanyi, lupa ingat aku. lupa. Sorry. Indonesian Got Talent, sorry. Gimana deh seleksinya, Jen? Ya, itu aku audisinya di Bali. Jadi itu juga lucu sih, maksudnya kayak mungkin Tuhan emang udah beri jalan aku ke sana gitu kan. Karena kan sebenarnya aku udah tahu ada audisi itu di Bali. Aku punya temen nih, dia kayak udah persiapan gitu, prepare banget untuk ikut audisi itu. Karena kan tumben tuh ada di Bali kan gitu. Jadi aku sempat diajain, yuk ikut audisi Got Talent ini gitu. Tapi aku berpikir kayak aku masih SMA nih, masih ababil kayak gitu kan. Maksudnya kayak nggak berpikiran kayak gitu kan. Dan akhirnya H-1 sebelum audisi di Bali ada aku ditelepon sama Ibu Gung Wirati. Beliau adalah juga orang yang berjasa juga buat aku untuk karirku di Jakarta. Jadi beliau yang support aku, ditelepon ada audisi ini nih gitu, Got Talent, kenapa nggak ikut gitu. Awalnya kan kayak bilang lah kayak belum siap gini. Akhirnya beliau juga membuka pikiran, akhirnya oke, aku ikut gitu. Ikut H-1, benar-benar semua persiapan H-1 dari buat tariannya H-1 itu benar-benar buat nyari kostumnya semua H-1 dan pokoknya ya udah cuma ikut aja dan nggak ada planning untuk bisa lolos atau apa gitu kan. Jadi awalnya tuh kayak ya biar tahu gimana rasanya gitu kan. Habis itu udah ikut audisi di Bali dengan itu audisinya di hotel. Itu biasa kan kalau audisi itu panjang banget kan gininya, antreannya gitu. Akhirnya bisa melalui itu, habis itu ikut masuk ke dalam ruang audisi.
Dan abis itu pengumumannya nggak langsung, pengumumannya besoknya. Akhirnya aku tiba-tiba lolos dan teman aku itu nggak lolos gitu. Kayak gimana ya? Awalnya kayak nggak enak juga sih gitu, tapi kan ya mungkin ini dari Tuhan untuk udah memberikan aku jalan kan gitu. Akhirnya bisa ke Jakarta gitu. Awalnya ikut itu. Nah, apa namanya pas awal-awal ikut apa Indonesian Got Talent ya, biar nggak Indonesian Idol lagi ntar. Indonesia's Got Talent tuh awalnya ada dibully nggak gitu sama teman-teman? Kayak misalnya, nih orang apa sih ikut-ikut gini? Apa sih gitu, kayak kalau diremehin gitu awalnya? Untuk Got Talent-nya? Ya sebelum ikut audisi itu kayak ada nggak? Oh ada, pastilah. Apa namanya kan kita sebagai apa ya? Di sosial kita bersosialisasi itu kan pasti ada aja yang kayak gitu kan. Jadi aku tuh juga sering banget dibully dari kecil karena kan cowok kok nari kayak gitu. Ngapain sih nari, lebih baik yang lain kayak gitu. Ya udah, aku biarin aja sih. Tapi sempat buat down juga ketika aku SD kan biasa tuh anak SD tuh kayak ada kayak geng-gengan gitu kan, satu sekolah tuh geng cowok-cowok seangkatan gitu kan gitu. Habis itu karena aku paling semangat untuk mata pelajaran nari itu, ya aku dimusuhin lah sama mereka gitu, kayak di ejek-ejek, caci maki kayak gitu. Tapi aku tetap ya udah jalan aja, ini aku seneng ini, ya udah aku jalan. Akhirnya aku waktu itu kelas 5 SD ada namanya PSR, Persenijar. Ya, PSR, aku bisa mewakili sekolah. Aku ngewakilin sekolah itu juara satu, akhirnya dapat juara 1 di kabupaten dan dikirim ke provinsi, bisa dapat juara 1 juga di provinsi. Itu sih kayak sebagai apa ya? Istilahnya kayak pembalasan gitu sih. Pembuktian lah ya untuk teman-teman semua. Pembuktian bahwa kayak orang yang kamu bully itu bisa berprestasi loh gitu. Jadi ya dari sana udah mulai bangkit sampai sekarang, dan sampai sekarang pun masih sering didengar bully-bulian. Ngapain jadi penari, ngapain kuliah di seni tari, mau jadi apa kamu, kayak gitu. Itu sih. Tapi udah bodo amat jadinya ya, dengar bulian itu kayak ya udahlah, gue udah ngebuktiin kalau gue tuh bisa gitu ya. Iya, benar. Tapi awalnya kan emang nyesek banget sih, karena kan manusia juga kan gitu. Tapi ya sekarang udah bodo amat sih gitu. Tetap fokus aja sih sama karir aku, berusaha juga, belajar dan upgrade diri juga gitu. Nggak stop di sini aja gitu. Ya, jadi apa namanya, si Arjun nih emang orangnya positif ya. Ini bukan peres ya, bukan karena aku bikin video nih ya, tapi pernah nih aku hampir seminggu lah benar-benar sama dia, terus kayak kita pernah lah ikut satu ajang gitu. Benar-benar kita nih satu kamar, dan aku nih tahu banget dia tuh waktu saat itu pun sebenarnya si Arjun nih dia mau ngomongin. Si Arjun sempat cerita waktu itu ada bertiga lah ya, sama Jun satu lagi. Jadi itu kita cerita. Emang Arjun ini orangnya positif, dia tuh nggak mikirin omongan orang gitu. Tapi siapa sih Jun yang orang tuh yang satu orang yang sangat support Kenny di saat Kenny lagi down, dibully ataupun diomongin orang, satu orang yang bikin Kenny selalu semangat gitu. Bukan satu, mungkin ada orang lain. Oke, kalau aku sih, kalau dulu waktu kecil aku pas dibully tuh sebenarnya aku nyimpen diri sendiri sih, Lingga. Kayak aku nggak berani bilang sama siapa-siapa gitu kan. Tapi udah mulai dewasa tuh aku sering curhat juga sama orang tua, sama mama sih. Ini paling pentingnya, sama mama dan sama keluarga juga. Mereka juga mensupport gitu. Untuk apa? Dengerin mereka gitu kan. Kamu tuh kamu pasti bisa banggain keluarga gitu, karena cuma keluarga yang tahu kamu seperti apa gitu. Biarkan mereka ngomong apa, karena mereka nggak tahu kamu gitu kan. Mereka cuma tahu namamu, tapi mereka nggak tahu story kamu gitu kan, cerita tentang kamu kayak gitu. Mereka sih yang menguatkan aku gitu sih. Jadi pokoknya sosok keluarga lah yang terus ngedukung gitu ya. Mereka malah terus jangan peduliin deh omongan yang lain, jangan peduliin omongan yang di luar, percaya diri sendiri gitu kali ya. Iya, benar banget. Aku juga orangnya juga jadinya kayak lebih sensitif gitu sih sekarang. Maksudnya gara-gara aku sering dibully, sering ngerasain hal-hal yang
terpuruk, sering ngerasain hal yang gembira, jadi kayak hati itu kayak kayak itu tuh lebih sensitif gitu loh jadinya sekarang. Lebih Gitu. nah, Lebih Tapi- perasa gitu. Tapi si Arjun nih positif banget. Aku heran juga kadang-kadang kayak itu dibully kayak gimana tuh, kayak masih diam orangnya. Apa dengan karya, dengan cara itu kayak membalas atau gimana? Ya, aku sih orangnya ya diemin aja, biarkan mereka tuh ngomong, ngabisin tenaganya buat ngebully aku gitu kan. Waktu ikut ajang itu juga aku dibully kan, Lingga. Ya, tapi aku kan ikut bully juga. Gitu, jadi kayak aku kan diam kan, nggak ada ngebales atau apapun itu gitu ya, biarkan juga Tuhan yang membalas gitu kan. Kadang juga orang yang sering dibully tuh nasibnya juga bakalan ngambil nasib baik dari orang yang ngebully itu gitu. Jadi Ya, kayak benar. ya udah biarin aja mereka ngomong apa gitu. Ya udah aku coba berkreativitas, berkreasi kayak gitu. Dan astungkara dari itu semua kita bisa lebih daripada mereka yang ngebully kita gitu. Percaya itu aja sih. Percaya itu aja terus di dalam pikiran. Nah, balik nih lagi, sebagai penari nih, Jun. Mungkin kan banyak nih anak-anak kecil sekarang yang mungkin sama hobinya sama kayak nari. Mungkin ada beberapa orang yang sama cerita hidupnya gitu, nari gitu, dibully sama teman-teman sebayanya. Nah, mungkin dari Ki sendiri nih, pesan untuk orang-orang ataupun generasi muda yang lagi mau mencoba menjadi profesional dancer kayak Ki nih. Mungkin ada pesan gitu. Oke. Ya, yang pertama untuk para pembuli, stop untuk ngebully orang lain karena itu efeknya benar-benar luar biasa banget buat kita semua gitu. Karena kan kita nggak tahu kan orang yang dibully itu bakalan punya mental yang bagus atau punya mental yang bahkan buat mereka down kayak gitu kan. Nah, lebih baik kita melakukan hal positif daripada kita membuli orang gitu. Ngabisin waktu, tenaga, kan semuanya itu kan. Dan itu bakal berefek negatif banget gitu. Dan untuk para teman-teman semua yang punya pengalaman sama kayak aku, yang sering dibully gitu kan, karena kita mungkin dianggap berbeda dengan yang lain kayak gitu. Kalau menurut aku sih, sama sih kamu ada di jalan yang benar, di jalan yang positif. Seperti aku misalnya, aku menari. Menari itu kan melestarikan kebudayaan kayak gitu kan. Kalau kita malu dengerin bulian mereka, lantas siapa yang bakalan melestarikan kebudayaan kalau nggak kita gitu kan. Nah, dari sana untuk teman-teman semua tetaplah berjalan, tetaplah berusaha. Nah, ketika kalian dibully, wajar kok kalian tuh sedih, nangis, ataupun apapun itu. Karena kalian juga manusia, dan aku juga ngalamin itu semua gitu. Tapi kalian jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalian harus bangkit dan tetap mengupgrade diri gitu loh, nggak stop sampai di sana. Misalnya kalau kamu jadi seorang penari, kamu tahu satu tarian itu aja, ya kamu harus berusaha lagi, latih diri untuk lebih lagi gitu kan. Sehingga kamu bisa, ketika kamu dilihat baik sama orang, ketika kamu dilihat bagus sama orang, pasti orang itu bakalan notice kamu gitu. Dan untuk menjadi penari itu tidaklah seperti orang-orang orang-orang lain tuh beranggapan bahwa kayak seorang penari itu apa sih nggak ada apanya gitu kan. Nah, tapi ketika kalian menjadi penari yang punya semangat yang bagus, punya sesuatu kreativitas yang bagus kayak gitu kan, pasti kalian bakalan mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi kalian kayak gitu. Dan jadi penari itu benar-benar bagus banget menurut aku ya, karena pertama kita tahu namanya proses. Karena penari itu kan berproses, ada latihannya, nggak cuma langsung instan. Itu bisa kalian aplikasikan juga ke kehidupan kayak gitu. Nah, yang kedua, kita juga pasti akan banyak punya teman dan kerabat gitu. Jadi aku juga pernah dikasih gini sama guru aku, dikasih pesan gitu kan. Guru aku itu adalah seorang maestro tari kebiar duduk dari Blangsinge. Beliau sudah almarhum dan beliau dulu adalah penari
penarinya Istana Negara di zamannya Presiden Soekarno. Jadi Pak Presiden Soekarno itu memberikan mandat kepada beliau bahwa teruslah kamu menari. Dan ketika kamu menjadi penari, lebih baik kaya akan teman daripada kaya akan uang, kayak gitu. Nah dari situ aku selalu berpikir kayak, oke, jadi penari kita pasti bakalan banyak punya teman gitu, bakalan punya banyak channel kayak gitu kan. Nah itu aku terus tanamin dalam diri gitu. Dan juga sebagai seorang penari kita juga pasti bakalan tahu dunia luar, nggak seperti katak dalam tempurung kayak gitu kan. Kita pasti bakalan, iya kan, bener kan, kayak ngayah nari di pura-pura. Kita tahu situasi, kondisi yang berbeda setiap tempat itu, dan bisa keliling-keliling Indonesia, bahkan juga bisa keliling dunia kayak gitu. Jadi sebagai seorang penari itu tidak jelek gitu. Semangat. Nah benar banget tuh yang dibilang sama si Arjun kan. Karena aku juga dulu waktu kecil sempat kursus nari di Batuan, Pak Bukal, udah nggak ada sih sekarang, udah almarhum beliau. Jadi itu benar tuh yang dibilang Marjun tuh, latihan tuh sabar. Jadi aku dulu tuh saking nggak sabarnya kabur-kabur, Jun. Jadi ya, mentalku emang nggak kuat kayak jadi penari ya. Emang satu capek, disuruh ngadu, aku paling nggak kuat, sumpah. Aku gendut dulu kan, ini sekarang gendut lagi sih. Maksudnya dulu gendut. Itu kaki tuh nggak kuat, sama di palang-palang pakai tiang tuh. Jadi aku kabur. Jadi emang bener, jadi penari itu nggak gampang, guys. Benar-benar kalian harus sabar, sama fisik juga harus kuat ya, Jun ya? Iya, harus kuat juga. Pokoknya jadi penari itu harus kuat fisik, mental, pokoknya semuanya. Itu bagus juga sih buat kita. Bagus juga buat kita hidup di kehidupan yang sebenarnya, kan kita juga harus punya fisik yang bagus, mental yang bagus gitu kan. Karena hidup tuh keras, guys. Iya, hidup tuh keras. Benar sekali. Nah, kan udah jelasin nih gimana, terus sekarang suka dukanya sebagai seorang penari tuh gimana sih? Banyak sukanya atau banyak dukanya atau gimana? Boleh dong diceritain sedikit. Oke, kalau yang tadi itu kan suka-sukanya kan, maksudnya lebih ke hal-hal yang seneng-seneng aja. Jadi kalau dukanya jadi seorang penari, sepengalaman aku, ini lebih ke pengalaman menjadi penari Bali di Bali. Itu berbeda banget ketika kita berada di luar Bali. Nah, pengalaman aku di Bali, penari Bali, ketika kita mengikuti event di tempat-tempat pariwisata, kayak gitu kan, kadang penari Bali itu benar-benar nggak dihargai, menurut aku ya. Pertama, kalian pernah lihat nggak kayak penari itu naik truk, naik pickup gitu kan? Sering, Jun. Aku pernah dengar cerita nih, di jalan bypass tuh ada penari naik truk pas hujan pakai terpal dilemparin skoci, dikira tukang pasir. Sumpah, aku pernah dengar nih ceritanya. Itu dah maksudnya kayak oke, kita tuh penari, kita juga manusia gitu kan. Ini bener-bener aku alamin banget sebagai seorang penari. Pertama kayak gitu, kita nggak pernah diperhitungkan sama sekali di rumah kita sendiri. Habis itu yang kedua, ketika kita dalam event, sering banget kita dibedakan banget sama pengisi acara yang lain. Misalnya nih, mohon maaf banget nih, kayak model, penyanyi, bilang modern dance juga. Kita penari tradisional selalu disisihkan. Nah, ketika make up misalnya di belakang panggung ya, penari Bali itu kadang kayak dikasih tempat di pinggiran, di bawah. Mereka tuh beda banget sama yang lainnya gitu loh. Kenapa hal itu dilakukan kayak gitu? Kita kan sama-sama juga sebagai entertain juga gitu. Dan paling parahnya aku juga sering sedih dan miris ketika aku nari-nari di hotel. Masa kita tuh dikasih tempat make up di tempat yang sempit, terus tempat yang terbuka banget. Dan kadang juga kita ditempatin di kitchen sama orang-orang cook. Kita kayak panas gitu loh di belakang panggung, kayak kok diginiin banget ya penari Balinya ya gitu. Dan paling mirisnya lagi, mohon maaf banget kalau untuk segi bayaran misalnya kan, itu benar-benar beda banget bayarannya sama yang lainnya gitu. Untuk penari Bali di pariwisata ini, itu kok kayak bener-bener miris aja sih ngelihatnya. Dan aku bener-bener sedih banget, kenapa sih tarian Bali itu, penari Bali itu di rumah sendiri, di Bali, bisa seperti itu, kayak gitu. Karena kan aku juga menjadi
pernah juga menjadi penari modern juga kan gitu. Ketika aku menjadi penari modern di dalam satu event itu beda banget apa yang aku rasain ketika aku menjadi penari Bali. Kayak lebih diperhatikan, kayak tempat make up-nya bagus, terus pokoknya beda dari segi honor juga. Itu sih yang aku pikirin kayak kenapa hal ini terjadi kayak gitu di Bali sih, kayak sedih aja sih, miris gitu. Ini juga sih buat para yang di luar sana kayak IO lebih diperhatikan lagi deh kita. Maksudnya kita ini sama kok sama yang lain, jangan terlalu dibedakan kayak gitu. Sedih banget sih kalau kalian lihat di atas, kalau di belakang panggung tuh kayak kita tuh bener-bener apa sih kayak gitu modelnya kayak. Ya sedih aja sih. Semoga ini bisa berganti nggak kayak gini-gini terus. Semoga penari Bali bisa lebih baik lagi di rumah sendiri gitu. Nah itu dia dukanya. Nah sukanya nih udah berapa negara nih Jun? Nih kita ngomongin sukanya aja ya sekarang ya. Sukanya udah berapa ini negara Jun? Belum banyak. Ajun belum begitu banyak sih karena baru di Asia aja gitu. Jadi ada berapa ya? Pertama kali berangkat ke luar negeri itu aku ke India. Setelah itu aku ke Singapura. Setelah itu aku ke Jepang. Setelah itu ke Thailand. Mana ya? Thailand, Jepang, Thailand. Aku dua kali gitu loh, ke Jepang 2 kali, ke Thailand 2 kali gitu. Ke Taiwan lagi gitu. Paspor udah penuh ya Jen ya? Belum lah. Masih guys, jauh buat itu kalian di luar yang sana sering masih banyak yang bully penari tuh dengerin. Udah kemana ya Jun? Udah. Udah 2-2. Kalian mungkin masih nonton di YouTube-nya udah suka-suka ngebully, makanya dengerin guys. Iya, buat yang mau jadi penari juga jangan pernah malu ya Jun ya. Jangan pernah malu. Pokoknya lakuin aja yang terbaik, karena kan kadang nih ada orang kayak malu masalah gendernya gitu loh. Misalnya dia tuh laki-laki, tapi ketika mereka nari itu kadang kan dianggap nyeleneh dari gendernya itu gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang di luar sana, jadi kalau tari itu adalah sebuah art atau seni. Jadi ketika kita menjadi seorang penari, ketika kita di atas panggung, kita adalah kertas yang kosong. Tidak peduli apa kita di luaran sana. Tidak peduli gender, suku, agama, apapun itu. Ketika kita masuk ke dunia panggung, kita bakalan menjadi orang yang berbeda. Gitu. Sesuai dengan misalnya si penciptanya mau aku jadi apa. Meskipun aku menjadi seorang perempuan di atas panggung, itu adalah artnya, itu adalah seninya kita gitu. Nah, dan ketika kita balik ke luar sana, ya udah kita kembali lagi sebagai apanya kita gitu. Itu banyak orang yang tidak memahami hal tersebut gitu. Karena kan di atas panggung itu benar-benar beda. Gitu. Itu sih menurut aku bisa menyebabkan bully-bulian kayak gitu. Karena mereka itu punya kayak gimana ya, terlalu bengkotak-kotakan gitu loh. Kok laki-laki harus gini, perempuan harus gini kayak gitu. Itu gitu, di Bali juga kayak gitu ya, penarinya masih banyak yang mikir kalau cowok tuh jadi penari agak gimana gitu. Iya, masih banget. Aku pikir di sini aja gitu loh, di Jakarta, di Puraku itu kan ada tari gitu ya. Kalau misalnya tari cewek cowok pasti cowoknya tuh cuma 2-3 orang, sisanya ceweknya dijadiin cowok. Jadi kayak aku pikir di sana tuh enggak. Aku pikir di sini aja gitu loh yang kayak gitu. Ternyata di sana juga susah kayak gitu ya. Iya, di sini kayak kita tuh pengalaman aku kayak aku di Ubud kan ada pemirsa pariwisata gitu kan. Jadi kayak kita tuh susah banget nyari penari cowok gitu. Ketika aku nggak bisa nari nih misalnya, aku bingung kemana aku nyari pengganti karena bener-bener sedikit banget minatnya untuk menari gitu laki-laki gitu. Itu sih yang aku rasain sekarang. Gitu. Jadi sama. Karena itu udah pemikiran masyarakat mungkin kayak gitu kan. Yeah. Jadi mereka enggan untuk belajar. Karena itu kan, padahal itu melestarikan kebudayaan kan, gitu. Benar. Nah, itu dia, sejarahnya. Asik bukan sejarah sih. Arjun ini belum peninggalan kok, masih muda. Jadi itu dia cerita awalnya. Si Arjun bisa nari gitu kan, di panggung Indonesia Got Talent sampai keliling Asia. Mungkin next Eropa ya Jun ya. Kita doain aja sama-sama biar kalian Bali sampai Eropa. Mungkin habis
corona ini kita doakan Iya. biar bisa ke lebih luas lagi Sebenarnya menyebarkan budaya Bali. sebenarnya sekarang sih di sana. Wah, Sekarang tuh kan, berangkat ya. emang Arjun ini setiap tahunnya tuh pasti ningkat grade-nya. Mantap. Aduh, sedih banget dah gara-gara pandemik ini. Ya, mungkin kita disuruh istirahat sih. Dan ya, kita juga seniman kan tetap juga berkreativitas. Maka dari itu kan Arjun juga memanfaatkan sosial media kan, kayak buat challenge menari bersama Arjuna kayak gitu. Nah, untuk itu kita bakal bahas di segmen yang kedua. Tahan dulu Jun, kita akan bahas di segmen yang kedua, oke? Oke. Oke. Kita nantikan segmen yang kedua. Tetap di sini aja di Lafitcast Video Call sambil podcast.